Hai guys, welcome to this video. Kenalin, kami dari kelompok 1 Teknik Sampling Program Studi Matematika 2022B Universitas Negeri Medan yang beranggotakan 5 orang gadis-gadis cantik, yaitu ada aku Leo, ada Tina, ada Maria, ada Taing, dan juga Santa. Nah guys, pada video kali ini kita bakalan ngebahas sebuah materi yang keren parah yang berjudul Disproportionate Stratified Random Sampling. Kira-kira kalian udah pada tahu belum ya, apa sih itu yang dimaksud dengan Disproportionate Stratified Random Sampling? Wah, pasti diantara teman-teman ada yang belum tahu ya, atau bahkan baru denger. Tapi nggak apa-apa guys, kita bakalan bahas bareng-bareng pada video ini. Jadi stay tune ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Disproportionate Stratified Random Sampling? Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan Disproportionate Stratified Random Sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel apabila populasi berstrata tapi tidak proporsional. Tapi aku belum paham nih. Oke, nggak apa-apa. Biar lebih paham, kita sama-sama ngeliat contoh soal berikut ya. Nah, untuk contohnya, dalam acara seminar sebuah perusahaan di kota X melakukan pengambilan sampel pegawai yang akan dipilih sebagai peserta untuk mewakili instansinya. Perusahaan tersebut memiliki tingkat strata pegawai, di mana yang pertama terdiri dari direktur utama, ada 1 orang. Kemudian ada kepala departemen yang terdiri dari 2 orang, ada kepala divisi yang terdiri dari 30 orang, ada kepala bidang yang terdiri dari 300 orang, ada kepala cabang yang terdiri dari 600 orang, dan yang terakhir ada kepala karyawan yang terdiri dari 400 orang. Nah, kira-kira gimana ya cara perusahaan tersebut buat nentuin sampelnya? Oke teman-teman, kita bahas caranya ya. Di sini untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan oleh perusahaan, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut, di mana jumlah sampel yang diperlukan sama dengan jumlah total populasi dibagi 1 ditambah jumlah total populasi dikalikan dengan error kuadrat, atau sama dengan jumlah total populasi dibagi 1 ditambah jumlah total populasi dikali 0,1 kuadrat. Nah, jumlah total populasi itu adalah 1 ditambah 2 tambah 30 tambah 300 tambah 600 tambah 400. Teman-teman pasti udah tahu kan, 1 ditambah 2 dan seterusnya ini tuh didapat dari mana? Nah, bener banget. Ini didapat dari jumlah strata-strata karyawan yang udah kita kasih tahu tadi pada soal. Oke, sehingga jumlah sampel yang diperlukan itu adalah 1333 dibagi 1 ditambah 13,33, sehingga hasilnya kita dapatkan 93,2 dan kita bulatkan dia menjadi 93 orang. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah sampel pada masing-masing strata. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan ya. Misalnya yang pertama kali kita hitung adalah jumlah strata, jumlah sampel pada bagian direktur utama. Nah, rumus yang kita pergunakan adalah N populasi dikali dengan N dikali dengan sampel. Pada soal sudah diketahui bahwa populasi untuk direktur utama itu hanya 1 saja. Maka kita bisa menuliskan 1 dibagi 1333 dikali 93, sehingga kita mendapatkan hasil 0,069, di mana hasilnya ini merupakan disproportionate. Nah, hal yang sama kita lakukan kepada strata-strata selanjutnya, kepada strata kepala departemen, kepada strata kepala divisi, sampai strata kepala karyawan. Nah, seperti pada layar, pada kepala departemen kita mendapatkan 0,139 atau 0,139, di mana hasil ini merupakan disproportionate. Kemudian yang kedua pada kepala divisi kita mendapatkan 2,093 dan kita bulatkan menjadi 2 orang. Yang keempat
20,930, yaitu dibulatkan menjadi 21 orang. Yang selanjutnya kepala cabang kita mendapatkan nilai 41,860 orang, atau kita bulatkan menjadi 42 orang. Dan yang terakhir adalah kepala karyawan, kita mendapatkan nilai 27,906 dan kita bulatkan menjadi 28 orang. Nah teman-teman, berdasarkan contoh yang sudah kami jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan juga bahwa disproportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan ukuran sampel untuk setiap strata yang tidak sebanding dengan ukurannya dalam total populasi. Nah, kira-kira gimana ya prosedur buat mengambil sampelnya? Kira-kira kita ngambilnya suka-suka kita atau ada aturannya? Nah, kita bahas yuk. Jadi teman-teman, ada 4 tahap yang harus kita lewati ketika menggunakan metode ini. Yang pertama adalah kita menyiapkan sampling frame. Oke, kita siapkan sampling frame. Kemudian yang kedua, kita membagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Dan yang ketiga, kita tentukan jumlah sampel dari setiap stratum. Dan yang terakhir, kita memilih sampel dari setiap stratum yang sudah terpilih. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas apa sih kira-kira kelebihan dan juga kelemahan dari metode ini. Kira-kira ada nggak ya? Kita bahas lagi yuk. Nah, ternyata ada teman-teman, ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan pada metode ini ada 3. Yang pertama, dia representasi kelompok kecil. Maksudnya, metode ini memungkinkan representasi yang lebih spesifik terhadap kelompok-kelompok kecil dalam populasi yang bisa sangat berguna ketika ingin memahami detail karakteristik tertentu. Yang kedua adalah pengelompokan spesifik. Maksudnya, dengan cara membagi populasi menjadi strata-strata yang spesifik, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap subkelompok. Dan yang ketiga adalah mengurangi bias. Strategi ini dirancang untuk mengurangi bias data dengan memastikan bahwa setiap strata penyimpanan secara signifikan, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan tidak terdistorsi. Oke, kita sudah membahas mengenai kelebihannya. Metode ini juga punya kelemahan teman-teman. Kelemahannya juga terdiri dari 3. Yang pertama itu tidak proporsional, yang artinya menunjukkan bahwa jumlah sampel di setiap stratum tidak proporsional dengan ukuran total populasinya. Ini bisa membuat sulit untuk melakukan generalisasi temuan ke populasi yang utuh. Yang kedua ada kompleksitas. Nah, strategi stratifikasi acak ini relatif kompleks karena memerlukan identifikasi strata-strata yang tepat, alokasi jumlah sampel yang proporsional, dan analisis data yang detail. Semua ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dan yang terakhir adalah generalizability, yaitu karena distribusi sampel tidak proporsional, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke populasi yang utuh. Ini membuat sulit untuk menarik kesimpulan yang universal dari hasil penelitian tersebut. Yeay, kita sudah sampai ke penghujung pembahasan pada video ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kami berharap bahwa video yang kami sajikan bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.